keluarganya itu tuh duburnya tuh gede banget, kayak segede gini loh. Tapi nya itu kayak apa ya? Jadi tuh dia kayak sekeluarga gitu, dia sekeluarga gitu. Tapi yang ngeguna-guna sendiri tuh si bapaknya. Oh, bapaknya. Bapak itu pengen kaya, jadi kayak nyari tumbal gitu loh. Oh, pesugihan. Iya, pesugihan. Jadi bapaknya itu pengen kaya tapi nggak mau kerja, gitu istilahnya. Makanya numbalin keluarga gitu. Iya, numbalin keluarga. Gila, jahat banget ya. Numbalin anaknya. Terus si ibu sama dua anaknya ini tuh cewek cowok tuh nginep di rumah gue nih, berobat di rumah gue nih, berobat. Jadi tuh dia aneh gitu sih penyakitnya, kayak duburnya tuh gede banget segede gini. Tapi nya tuh kayak apa ya, kambing gitu, hitam kecil-kecil. Oh, dubur. Tapi tainya kecil-kecil loh. Iya. Terus. Dan kalau misalnya pipis pun kayak berbusa gitu, kayak bener-bener kambing gitu, berbusa gitu sih. Perempuan anaknya. Iya, semua keluarga kayak gitu. Iya. Dari ibunya, anak duanya itu kayak gitu. Terus cara ngobatinnya? Nah, kejadian itu, bentar ya, kejadiannya itu tuh bukannya itu doang, tapi suaranya pun kayak kambing gitu. Si anaknya tuh pernah lagi diem, terus kayak bunyi B gitu. Terus kupingnya tuh kayak goyang-goyang gitu, kayak kambing gitu sih. Iya, kayak gini. Iya, kayak gitu kan. Kayak kambing gitu. Terus. Nah, yaudah kan akhirnya pas udah diobatin kayak gitu, dia sampai nginep di rumah gue selama seminggu. Bener-bener dia seminggu nginep di rumah. Yaudah nih, pas udah nginep di rumah tuh selama seminggu diobatin terus sampai akhirnya dia sembuh nih. Udah sembuh ya, udah sembuh, clear berarti. udah clear seminggu itu pengobatan, sembuh. Pulang deh dia, pulang pas lagi beberapa hari gitu ya, si anaknya itu tuh kayak apa ya, kayak dililit tali pocong gitu loh. Kayak gini. Iya, jadi tuh anaknya tiduran kayak manggil mamanya, mama. Jadi tuh di atasnya tuh kayak udah muter-muter tali pocong gitu. Itu buat apa tuh Mas? Jadi itu target mati anaknya. Cuma dia aja yang bisa lihat. Iya, cuma dia aja yang bisa lihat. Jadi kalau misalnya udah keikat, ya udah susah. Jadi bakalan mati. Dan anaknya bakal mati gitu. Jadi anak bakalan mati. Serem juga. Ya, nah Sampai akhirnya bawa mati gitu ya. iya kan biar kaya. Jadi ngumbalin anaknya gitu. Nah pas udah kayak gitu, si orang tuanya nelfon nih. Orang tuanya nelfon, ini gini udah parah banget katanya dia ngeliat ke atas mulu gitu ya, kayaknya tali pocong ini dia udah kelip-kelip gitu, udah kayak muter-muter di atasnya gitu. Kan jauh ya kalau misalnya disamperin ke rumahnya, takutnya udah keburu kelewat dulu gitu, udah keburu mati duluan gitu. Beda akhirnya gimana caranya nih ya, nelfon siapa namanya, orang tuanya itu, nelfon mami itu baca-bacaan gitu, baca ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Nah, HP ibunya itu ditaruh di air di gelas, ada airnya, ditaruh di situ di atas gelas gitu loh. Nah, mami gue tuh baca-bacaan gitu, terus gelasnya tuh sampai geter gitu loh. Sampai geter gitu. Udah, terus akhirnya diminumin ke anaknya, udah deh sadar dan hilang itunya, tali pocong. Langsung hilang tuh berarti. Dan sekarang anaknya udah normal lagi, nggak kayak gitu. Udah lepas mungkin lah ya. Iya, udah lepas. Kayaknya udah selesai juga tuh bapaknya guna-gunanya. Ketobat lah ya. Capek juga kali ya. Iya, udah capek juga karena kan itu main kuat-kuatan kan. Kuatan. Iya. Berarti sampai sekarang nih udah hidup normal lagi lah ya. Iya, udah normal lagi, udah kuliah lagi, si ibunya udah ngajar lagi gitu. Kayak gini Teo, dari tadi kan orang tua terus nih yang main pesugihan, terus yang guna-guna. Kira-kira kayak seusia kita nih ada nggak sih? Lu pernah ngalamin nggak sih ada pasien yang sekiranya itu anak-anak di seusia kita gitu? Ada lah. Gue aja tuh kayak nggak nyangka, iya emang beneran ada gitu loh. Bisa ada gitu? Iya, jadi kayak pokoknya salah satu kampus Islam di Jakarta deh. Anak kampusan dia, anak kuliahan kayak kita gitu. Ada namanya. Gila. Gue aja sampai kaget, iya beneran. Jadi tuh dia
udah berobat kemana-mana, ada yang dia rasa di dirinya tuh kayak aneh gitu. Dia udah ruqyah, udah berobat kemana-mana, kok tetap aja nih gue nggak, masih ngerasain hal yang aneh gitu kan. Akhirnya dia cerita ke temen gue tuh, temen gue nyaranin ke rumah. Akhirnya ke rumah kan si anaknya ini rumah berobat, pas lagi berobat ya udah, jadi ternyata ada cowok yang suka sama dia. Oh, berarti cewek? Iya, ini cewek, ada yang suka sama dia, tapi dianya ini nolak terus. Kayak diajak jalan gak mau, diajak jalan tuh selalu gak mau gitu. Kesel kan si orang ini, si cowoknya ini kesel kan. Nah akhirnya dia kayak kesugihan gitu. Gila. Berarti bener ya, cinta ditolak bukan berindah. Itu masih ada ya? Masih ada Masih sekarang. ada. Terus gimana tuh? Dan parah banget gitu loh, sampai alat vitalnya tuh kayak dibikin busuk gitu loh. Ih, Pokoknya bener? alat intim yang ada di tubuhnya tuh kayak itu yang diserang sama dia. Kejam banget sih, Cuk. Biar kayak nggak ada orang yang suka gitu. Ih, gila, Parah sadis ya? sih. Iya gue capek. Hah iya beneran, padahal dia tuh anak kuliahan gitu. Anak kuliahan. Dan kuliahnya Islam lagi kampus itu. Parah sih. Terus sampai sekarang masih apa Udah udah? sekarang udah apa ya? Udah Udah biasa aja. Gitu. Mungkin hubungan sama cowoknya itu udah nggak baik kali ya. Saya gue udah dijahatin sama dia, udah nggak mau temenan Iya, lagi kali ya. udah. Jauh lah pasti, yang namanya orang sampai di dunia tersantet gitu ya. Siapa sih yang mau disangkut? Jauhin lah. Mhm. Gila. Cewek dibikin kayak gitu lagi masalahnya. Parah sih. Ada juga ya sampai Iya sekarang. makanya ada juga, aku kaget. Ya gokil. Ini gokil banget nih cerita-cerita dari dia nih. Soalnya bervariasi banget dan pengalamannya banyak banget. Mungkin begitu aja nih yang bisa kita ceritain karena waktunya terlalu limit gitu. Ya, karena Tidak bisa walaupun banyak juga dia mau cerita banyak pun nggak cukup sejam 2 jam, Bisa sampai sehari malam nih. sampai malam. kita kalau cerita habis tentang mengupas cerita dia nih. Tapi sebelum penutup ya, mungkin Mateo ini ada pesan nggak sih buat penonton, sekiranya lu tuh nggak boleh kayak gini karena lu kayak gini dampaknya jelek gitu buat lu. Ada nggak sih pesan gitu? Ada sih, kalau misalnya main kayak gitu ya, apa namanya, main pesugihan gitu tuh nanti dampaknya ke kita. Misalnya sebenarnya emang numbal, awalnya numbal orang, tapi kalau misalnya kita nggak bisa numbal atau kita nggak bisa ngasih ke dukunnya lagi, itu pasti bakalan nyerang diri kita sendiri, bakalan kita yang kena Efeknya sendiri bakal gitu. kita juga yang kenal ya. Iya, benar. Dan efeknya itu efek negatif. Kalau negatif hasilnya pun negatif. Negatif. Pasti sih. Gila. Gitu. Itu Makanya aja. buat anak muda atau ya bukan anak muda lagi, pokoknya semuanya jangan main-main kayak gitulah. Udah apa ya? Nggak baik juga gitu. Iya. Mungkin dicukupkan aja ya Ya. dari horor bercerita ini. Semoga ceritanya bisa kalian nikmati dan bisa kalian ambil pelajarannya lah kalau misalkan menemukan sisi positifnya. Oke, gitu aja. Ya. Terima kasih nih pada saudari Meteo yang sudah mau berbagi ceritanya di horor bercerita. Sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Bogor ke Depok. Cuman buat menceritakan ini kepada kalian gitu. Biar tahu juga kan. Ya, biar kalian juga pada tahu bahwa itu tuh masih ada, kayak dunia tentang perguna-gunaan ini masih ada. Makanya jangan kalian deketin atau kalian pakai itulah ya. Tapi kalau misalkan dari penonton ini mau berobat, itu harus kemana nih? Iya, boleh juga misalnya ada yang dirasa hal yang aneh gitu ya. Misalnya kayak udah berobat medis tapi nggak ketahuan gitu penyakitnya, tapi sakit gitu. Sebenarnya sakit gitu ada yang dirasa tapi nggak ketahuan. Nah itu biasa salah satu dari situ juga. Bahkan ada temen juga yang apa ya, yang awalnya tuh bukan medis tapi non medis gitu. Karena nggak diobatin gitu, nggak diobatin, tetap dia kekeh berobat ke dokter dan akhirnya ya gitu jadi penyakit jadi penyakit medis, yang tadi yang nggak medis jadi penyakit medis. Karena mungkin saking kelamaan jadi penyakit medis muncul beneran. Kayak misalnya kanker gitu ya, atau tumor gitu. Soalnya jadi batiniah menjalur ke jasad ya. Ke jasad, karena kan konsumsi obat terus kan. Iya. Jadinya penyakit medis deh gitu, yang awalnya bukan medis gitu. Oke. Pokoknya kalau kalian mengalami hal-hal sesuatu yang janggal, kalian bisa nih ceritain ke saudari. Dan alamatnya pun kalau Meteo misalkan ini. mau berobat di sini. Ya.
alamat rumahnya nanti kita taruh. Bisa datang ke rumah. Cukup sian. Pokoknya sekian dari kami Horor Bercerita. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah kata atau ada yang tersinggung. Sekian dari kami. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.